sebenarnya mereka memang modelnya biasa-biasa, tapi kalau kendaraannya sama dompetnya luar biasa. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi di channel kami. Kali ini seperti biasa kita selalu kedatangan tamu yang sangat istimewa, termasuk sore hari ini. Sore hari ini membuat saya perlu menyiapkan mental ya, karena kita akan ngobrol dengan orang kaya namanya itu. Beliau adalah seorang yang pokoknya beda kasta lah mungkin dengan kita, tapi beliau sangat humble, begitu sangat cair, ngalir, dan kesempatan itu kita manfaatkan untuk ngobrolin gitu yang seputar kehidupan beliau. Terus karena beliau adalah seorang entrepreneur juga, terus mungkin praktisi dalam dunia parenting mungkin. Jadi kita akan diskusi banyak dengan Mbak Indah ini, yang insya Allah ini pasti akan sangat menarik banget teman-teman. Mungkin langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Halo, selamat sore Mbak Indah. Selamat sore. Indah, oke. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ngopi-ngopi begini. Teman-teman, banyak sekali yang merekomendasikan saya untuk ngobrol dengan beliau. Katanya perjalanan hidup beliau mulai dari karir, asmara, pendidikan begitu sangat menarik katanya, sehingga kita penasaran nih Mbak. Boleh tahu dulu tentang sekilas tentang sampean. Saya baca profiling sampean tuh namanya bukan orang Madura ya Mbak ya? Bukan. Gimana tuh? Oh iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Indah Rospitawati. RR adalah singkatan Raden Roro. Oh, subhanallah. Jadi, ya, papa saya itu ada keturunan beratnya dari Solo. Ya. Mama saya kebetulan aslinya orang Gorontalo, tapi kami lama berdomisili di Makassar. Ya. Wah. Ya, terus saya itu apalagi menanyakan? Raden Roro, berarti sampean keturunan Ningrat Mbak. Iya. Itu boleh dibahas dikit nggak tentang orang dapat nama RR? Kalau dapat nama RR otomatis karena dari kakek ya. Kakek ada R-nya juga. Lalu papa, sebenarnya nama saya itu gak ada RR-nya dulu mas. Tapi RR tuh sudah kayak title keturunan gitu mungkin. Ya, tapi kan yang bernamakan seperti itu tuh harus dilihat juga dari segi kualitas orangnya dan lain-lain gitu kan. Nah, papa saya tuh sangat amat takut nanti kalau saya tidak bisa menjaga nama itu. Sekedar keturunan nggak bisa dapat Raden. Jadi kayaknya, waktu itu integritinya harus. Ya, waktu itu ayam kampung saya tuh baca rapor saya dong. Kok cuman Indah Rospitawati? Mana kamu nggak pasang RR-nya? Enggak pak. Oh kenapa? Nggak apa-apa pak, nggak, jangan dipasang. Di umur berapa sampean? SD mas, jadi saya punya akte kelahiran tuh dua. Yang satu pakai RR, yang satu nggak pakai. Ya Allah, apalah ini ya, ayam jelata kayak saya bisa ngobrol dengan RR begitu kan, luar biasa. Thank you banget, akhirnya sampean memenuhi kualifikasi itu ya Mbak ya. Insya Allah. Oke, akhirnya berarti sampean masa kecil di Makassar. Jadi saya dari kecil sampai SMA itu di Makassar. Sampai SMA. Iya. Lalu kuliahnya di tahun 2013 tuh saya masuk di Ubaya. Oh, subhanallah. Di Surabaya sebenarnya. Kok bisa tuh? Kok jauh banget? Biasanya kenapa kok nggak ke Jakarta? Kayak biasanya ke luar negeri kalau orang nggak sama. Mimpi bapak saya itu, siapa sih nggak tahu Ubaya dari dulu? Banget ya. Ubaya itu udah swasta yang hits banget kan. Hits banget, mahal banget juga. Terus habis itu papa saya itu main cita-cita ke anak saya ini pokoknya harus masuk di Ubaya gitu. Subhanallah. Jadi saya itu mengikuti tes, masih naik pesawat dari ke Makassar ke Surabaya, cuma ngikutin tes di Ubaya. Jadi saking pengennya anaknya tuh masuk di Ubaya. Nah, pada saat itu ya udahlah mas, karena saya kan awalnya kayak ngapain sih pak jauh-jauh gitu, pengennya udah di Makassar aja gitu kan, udah di zona nyaman kan. Sampean sudah pernah nawarin itu? Udah tuh, sudah kebetulan. Jadi saya tuh sebelum UN udah tes di Ubaya mas. Subhanallah. Gitu, karena kan Ubaya tuh memang duluan kan daripada fakultas yang lain, daripada kampus yang lain. Terus habis itu saya akhirnya kemarin papa tuh bilang kalau swasta ini kamu udah berpegangan kak.
kalau kamu kemasukan negeri di Unhas nggak apa-apa kalau ubahnya kamu lepas. Oh iya. Nah, darulah ya kayaknya doa bapak saya tuh didengar loh. Jadinya saya masuk di ubaya itu bang. Tapi sampean sendiri pada saat itu udah tahu lah ubaya ya, kualitas ubaya Saya nggak tahu mas. Oh cuma ngikut gitu ya soal ubaya. Benar. Jadi saya tuh cuma datang mas ya dari datang di Bandara Juanda. Saya tuh nggak diantar sama orang tua saya sama sekali. Ini benar-benar sendirian dari saya cuma dimodalin sama papa saya tuh sopir sama driver yang mobil pokoknya buat modalnya supir sama mobil sama ininya guys. soalnya tuh buat kan saya nggak ngerti ya mas ini mau kemana jadi biar ngasih tahu gitu loh driver tuh ini di sini mbak, ini di sini mbak gitu. Enggak, itu bukan modal yang kecil sih. Kalau kita dulu kan dikasih modal tuh cuma semangat gitu kan dari keluarga, semangat gitu, insya Allah bisa itu. Kalau sampean udah lengkap banget. Oke, akhirnya sampean masuk Ubaya. Dan Ubaya ini kan terkenal Ubaya sebagai kampusnya orang kaya gitu. Orang mahal-mahal. Gimana sih sampean yang sudah melalui di sana, lulusan sana, lingkungan di sana tuh gimana? Kebanyakan emang 99% tuh memang Chinese ya. Ya, 99. Ya. Sampean 1%. Pribumi itu saya cuman kayaknya bisa dihitung jari gitu di sana. Kalaupun ada rata-rata mirip-miripan agak-agak Chinese gitu. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kayak enak sih juga bergabung sama mereka. Jadi mereka tuh sejak ini udah dikasih usaha gitu loh sama orang tuanya. Subhanallah. Jadi aku tuh banyak belajar usaha tuh dari mereka. Jadi ya tips-tipsnya kayak gimana. Jadi kalau saya ke PGS teman saya banyak. Berarti mereka sudah rata-rata sudah business owner gitu. Waktu sedari di Rata-rata tuh. rata-rata. Tapi ada ya Mbak ya, maksudnya dari kalangan yang biasa tuh ada nggak sih Mbak Dewa? Sebenarnya mereka memang modalnya biasa-biasa, tapi kalau kendaraannya sama dompetnya luar biasa. Benar. Jadi salah satu mas teman saya itu Chinese tapi Islam tapi punya asa banget gayanya. Saya nggak, terus habis itu kan kami baru kenal ya. Jadi kalau di Ubaya itu di akhir ospeknya itu mas ada namanya khusus agama. Jadi digabung semua agama Islam, ya Nasrani Islam yang Islam gitu. Nah teman saya ini udah sipit Islam, jadi saya kaget dong. Saya dengan polosnya itu bertanya, kamu Muslim gitu? Iya, aku di sini aja aku Muslim lah gitu. Bahkan kamu Cina mukanya gitu. Jadi nggak seperti itu kan. Dia orang Lombok mas, kebetulan. Aduh, begitu saya diantar pulang sama dia. Waktu saya nggak ada kendaraan soalnya. Diantar pulang sama dia, ngeluarin kunci BMW. Subhanallah. Yang sampean sekarang pakai nih. Gayanya tuh di kamar biasa-biasa, tapi kendaraan sama dompetnya tuh luar biasa sekali loh. Iya. Rata-rata udah kayak gitu di sana. Iya, tapi ya mereka itu tadi memang sedari dini diajarkan untuk berbisnis. Kayak sahabat saya itu mas, orang tuanya kan usaha mutiara di Lombok, dia gede gitu. Dan sekarang dia kayak bukan pisang goreng gitu ya, OT apa itu. Ya emang saya gede-gede setiap orang tuanya. Ya. Pusing. Mbak, tapi kita penasaran, boleh dong share kan? Saya ini dari lulusan kampus yang umum lah ya, yang biasa. Bedanya apa sih Mbak kalau di kampus yang besar, yang kaya gitu? Ya memang ada harga dan kualitasnya mas. Ya pasti kita yakin Bang. Jadi lebih kalau ke swasta itu dari segi mahasiswanya aja. Ya seperti itu. Kesadarannya udah bagus ya, mahasiswanya udah bagus. Udah sangat-sangat open minded lah ya. Terus dan yang kedua memang fasilitas yang kita dapat memang ada harganya gitu loh, ada kualitasnya juga. Jadi kalau kami tuh mas di Ubaya itu kan kami parkirnya sendiri, tidak di dalam gedung. Iya. Jauh kan. Kan kami dijemput pakai shuttle, pakai bis. Iya. Itu filosofinya adalah, kan saya pernah nanya ke salah satu dosen saya, Bu, kenapa sih kita itu kalau pergi ke kampus, kenapa harus naik bus? Benar. Kenapa enggak? Ya udah kan kita bawa kendaraan masing-masing. Iya. Apa enggak parkir di dalam gedung? Dia bilang, bukan karena kami kesempitan gedungnya, tapi filosofinya adalah kami memang pengen anak-anak tuh biar tahu gitu. Kan mereka bareng-bareng mencari ilmu, bukan bareng-bareng mencari ini loh aku buat nunjukin apa. Jadi Berarti kesadarannya udah bagus ya Mbak ya. Meskipun kelihatannya orang-orang sudah
top, tapi pada ini humble begitu ya, mulai sistem terapan. Kalau fasilitas sudah pasti, Pak. Tenaga pendidik juga sudah pasti, Pak. Banget, sangat amat. Dan juga pun kalau kita sakit Mas udah free. Berarti sudah include semua. Iya, udah ikut kesehatan juga. Jadi kalau kami sakit, saya tinggal nodorin KTM. Udah langsung diproses sama dokternya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Seorang keturunan ningrat dari Makassar, kuliah ke Surabaya, kepentok sama orang Madura. Tuh, kok bisa, kok acak banget tuh, Mbak, kayak Ya, gimana? lintas budayanya sangat amat banyak Iya. Ya, Suaminya sampean mahasiswa sana, Ubaya. nah, suami saya tuh masih beda 7 tahun. Aduh, Jadi dia kuliahnya di ITS, S2-nya di Belanda. ya Allah subhanallah. Emang kalau orang ini ya, teman-teman ya, kalau sudah orang yang maju gitu gak sembarangan pilih pasangan gitu. Ini sudah ITS, lulusan Belanda juga. Proses ketemunya gimana sampean? Jadi saya itu kan waktu di tahun 2017 tuh saya kerja Mas di wedding organizer. Karena saya anaknya gabut ya Mas ya. Gabut banget. Nah, jadi dia kerja tuh bukan karena cari uang, nah, cari aktivitas aja biasa gitu kan. Iya. Jadi Mas, karena kan sebetulan nih, kan saya ngekos dulu. Kalau rumahnya deket ya Jumat, Sabtu, Minggu kan mereka pada pulang kan ke rumah. Benar. Saya nggak mungkin dong pulang ke Makassar. Betul. Jadi mengisi kegabutan saya daripada saya main Part-time gitu. Jadi saya mending ngisi kegiatan ya kita cari samping. Saya kalau Sabtu Minggu itu ada ngejob pas wedding gitu kan. Nah kalau wedding itu kan kita punya teman FUA gitu-gitu kan. Betul ya. Harus ada. Nah vendornya kebetulan FUA-nya ini itu orang Madura ya. Boleh di-spill nggak namanya? Harus dong. Oh itu namanya Bang Aye. Tapi pasti iya Bang Aye itu udah orang Bangka, udah hits banget sih namanya FUA itu. Aye Wedding. Terus habis itu waktu itu dimintain tolong sama Bang Aye ini untuk isi portofolionya dia. Tuhan kan side jobku tuh selain WO ada modeling juga. Sampean modeling juga. Ya, ikut aja di sini atau ada kampus Surabaya. Terus ya sebelum mengembang seperti ini badan. Sekarang kan sudah semuanya ini ya sudah tenang, sudah aman, sudah santai. Jadi udah tinggal ngembangin diri. Nah ini sudah keluar ketiga soalnya. Beneran, Mbak. Sampean sudah 3 anak. Iya, kebetulan udah 3. Sangat subur dong. Masya Allah. Iya. Oke, terus proses ketemu dan di wedding. Nah, teman saya tuh bilang, "Ndah, kamu tak kenalin temanku ya," gitu. Aku tuh bilang ke Bang ini, aku nggak mau kalau cuman pacaran. Aku tuh mau kalau diajak halal gitu, soalnya kayak nggak capek gitu loh mau pacaran. Tapi ujung-ujungnya nggak cocok. Iya. Atau ngejagain jodoh orang gitu kan, nggak suka ya. Jadi mending. Itu sampean berarti udah ngeset dari awal gitu kalau saya harus deket sama cowok yang beneran serius. Iya, yang beneran serius. Jadi pada saat itu tapi kan pasti banyak yang mau serius sama Ban. Cuma kualifikasinya dari jadi saya harus melihat itu sih. Dan yang salah satunya ini dia bilang kan, Bang ini bilang ke saya, "Ya ndah, kayaknya dia udah mau nikah itu," gitu. Oh, ya udah Mas. Habis itu Bang ini sodorin foto saya ke suami saya nih, "Kamu mau nggak saya kenalin sama cewek ini?" gitu. Kebetulan Bang ini udah sering banget nge-share foto-foto model-modelnya dia gitu. Yang cocok. Iya. Nah di share foto saya tuh Mas, "Kamu mau nggak kenalan sama ini?" gitu. Akhirnya ya udah. Sama-sama pikinya sebenarnya. Kan di Ya saya ta'aruf sih Mas sebenarnya. Itu kenalan tuh bulan Desember. Terus Januari itu dia ke rumah saya, minta saya ke orang tua saya. Ya udah nikah itu bulan April. Subhanallah. Berapa tuh, Mbak? Desember, Januari, 4 bulanan ya. Kita nikah kayak ulang tahun. Ngeset acaranya cepet. Sampai langsung serak sama beliau. Tapi kan gini, Mbak. Dulu kan orang Madura itu gak terlalu inilah ya. Biasanya loh kalau di kota besar tuh
Kalau orang Madura tuh mesti sampean mikir 2 kali gitu. Oh, kebetulan sejak dia ke rumah itu orang tua saya ngirimin intel kok ke Bangkalan. Ya Allah, teman-teman. Gak nyangka. Berarti memang ada semacam investigasi begitu ya. Ditelusurin ya, takutnya kan juga. Beneran nih, enggak apa gimana kualifikasinya gimana? Ya beneran nggak em? Ya takutnya bilangnya nggak punya istri tapi punya istri gitu kan. Nggak lucu. Kira-kira kalau boleh spill Pak ya, intel yang dikirim sama orang tuanya sampean tuh mencari tahu tentang apa ya kan? Ini miliarder beneran apa enggak nih? Nah, Tahu enggak? Bukan Kan ditanya gitu. Ya otomatis saya kerjanya apa tuh udah otomatis tanya, terus keluarganya itu sering benar belum menikah seperti itu. Nah neko-neko. Berarti kualifikasi dasar lah ya. Iya. Yang untuk integritas. Akhirnya sampean nikah lah. Nikah. Yang sebenarnya pernikahan beliau ini teman-teman sering disebut-sebutkan oleh teman-teman saya sebagai juga ya saya teman-teman ya, pernikahan ningrat itu mahalnya luar biasa katanya. Miliarun katanya. Tuh gimana sampean? Seneng banget yang glamor-glamor seperti itu atau ada miliar Pak. Cuman ya emang karena alhamdulillah tapi banyak ada tim-tim sponsor. Sampean malah bagus juga di bidang itu ya Mbak ya, guide-guide. Iya. Ya jadi papa saya tuh emang kebetulan orang marketing banget ya. Jadi barter kayak hotel, yuk saya barter sama ini ya. Terus WO-nya barter sama ini ya, acara event ini ya. Nikahnya sampean di Makassar. Di Makassar. Oke. Ya rasa waktu itu. Kan di Makassar tuh juga ada itu Mbak ya, apa namanya? Selain mahar tuh Mbak. Uang panai. Ya ada. Iya ada lah. Dan itu rata-rata mahal tuh. Apalagi lulusan Ubaya kita bisa tebak sendiri aja. Oke, mungkin kita skip aja cerita itu biar teman-teman nanti langsung bisa ngobrol dengan beliau ya. Sampean sudah menikah, sudah berapa tahun nih, Mbak? Jalan 6. Tahun ini 6. Oke, luar biasa. 6 tahun sudah punya 3 anak dan masih cantik, Masya Allah. segar dan tetap sangat kaya begitu. Oleh karena beliau salah satunya adalah entrepreneur, teman-teman. Jadi beliau itu bukan tipikal istri yang stay at home terus pasrah ke suami, dari sampean juga membantu begitu Mbak ya, support. Gimana tuh ceritakan tuh Mbak? Mengisi kegabutan. Mengisi kegabutan masih teman-teman. Ya Allah, Mbak sampean orang kaya, suaminya sampean kaya kok nggak males gitu, nggak mager gitu Mbak. Karena kan entrepreneur tuh tanggung jawabnya besar Mbak ya. Karena kan sampean sudah atas nama tuh, sudah mengatasnamakan sampean deh. Gimana tuh? Ya kan flashback lagi ya Mas ya. Dari sebelum kuliah sebelum menikah pun memang ngisi kegabutan saya kan selain kerja WO part-time gitu, saya ada all shop gitu kan. Iya. Tuh jadi sejak saya di Bangkalan ini kan nggak punya temen, kurang lah ya, masih baru gitu. Saya akhirnya bergabung nih ke salah satu organisasi dan kebetulan ketemu orang-orang baru kan. Jadi kayaknya saya bilang ke Sofia, pasti kayaknya pengen ini deh, pengen buka ruangan lagi gitu. Jadi karena udah dulu pernah ngalamin banget, terus kayak sudah sampai nikmatin, sampean mau balik ke kondisi-kondisi. Soalnya kan memang ya tugas utama saya adalah mengurus rumah tangga ya maksudnya. Cuman di sisi lain juga saya merasa kalau misalnya kita ngurusin hal yang sama 24 jam tuh Iya. stresnya lebih Monoton banget gitu ya. lebih parah soalnya. Ya kan sampean juga pengen explore sampai kapan. Pengembangan diri lagi kan. Pengembangan diri itu teman-teman dalam maksud yang positif. Oke, sampean di usaha awal-awal tuh apa, Mbak? Setelah pasca nikahnya? Pasca nikah, jadi saya pernah dulu jualin barang, pernah Dropship gitu. kita jualan barang, ada salah satu produk, ada punya beberapa barang gitu, udah saya jualin, cuman kayaknya karena produknya ini baru ya, dari itu langsung dari Arab, orang-orang tuh terlalu familiar, jadi mereka kayak masih takut gitu, udah akhirnya ke-skip. Terus sekarang usaha air. Sekarang ini ya. Berarti sampean kayak buat kemasan gitu. Oh enggak, kita distributor kan. Keren.
Sampean yang sampean tekuni sampai sekarang ini. Iya, itu putar. Tuh sampean gregetnya di mana tuh? Kan biasanya kalau orang usaha nih ya kan gregetnya dapat keuntungan besar dan sampean sudah selesai di itu semua, yang buat sampean tetap enjoy di sana tuh apa? Ya, biar ngisi waktu aja. Jadi ya memang lebih ke habit aja ya Mbak. Soal keuntungan dan lain-lainnya udah gaib. Nah ini yang penting suka dan ikhlas kerjainnya, terus komitmennya kita gitu kan, konten kita ke customer seperti apa. Tapi gimana sampean bisa bangun komitmen sedangkan kayak penghasilan keuntungan sudah gak buat sampean wow gitu? Apa akhirnya yang buat sampean yaudah nih saya harus komitmen di sini, saya harus tekuni ini deh? Iya, pertama jiwa dagang saya mungkin ada di situ ya Mas. Dan yang kedua ya daripada saya tuh memang orangnya nggak seneng kerja di dunia kantor duduk gitu, emang nggak senang. Saya lebih seneng explore ya, ketemu orang. Seperti itu. Jadi saya beda lah kayak gini aja lah gitu. Ya Allah, jadi memang saya baru menemukan orang yang beda ya teman-teman ya. Biasanya kalau pengusaha tuh Mbak cerita gimana struggle-nya beliau berjuang begitu kan. Terus setelah sukses gimana akhirnya karena ini suatu hal yang wow gitu kan, membangin dan lain sebagainya. Kalau Mbak Indah ini ya saya daripada gak ada kegiatan kayak gitu teman-teman. Jadi memang sampean sudah gak ada masalah dengan hal-hal demikian. Ya sampean buat lagi dong aktivitas-aktivitas tambahan ini. Bantu suami aja sih Mas. Kebetulan kan juga suami wira swasta, jadi saya kadang kasih masukan itu banyak kan. Jadi seperti melek di setiap tahun kan berbeda masanya ya. Kayak sekarang kan online, apapun tuh semuanya harus di online kan. Ya. Meskipun jasanya bukan online, tapi online itu sangat berpotensi kan. Benar. Jadi saya bilang ke suami saya kalau kembangkanlah online yang ada ini, ya Instagram, TikTok, sosmed itu karena mereka punya pangsa pasar sendiri ya Pak. Dan ya orang pun males nyari ribet ya, kalau di Google sekarang kan udah nggak zaman. Gitu. Jadi saya bilang kalau suami saya kan kami di bidang konstruksi. Jadi kalau punya project apa ya di update saya bilang. Jadi itu sih. Jadi supaya lebih ini publishnya itu lebih. Ya Allah, berarti suaminya sampean di bidang itu ya, kontraktor kayak aspal jalan dan lain sebagainya. Iya, keburukan dan lain-lain. Ya. Oke, keren sekali teman-teman. Kita ngobrol dengan Mbak Indah ini, orangnya kayak nothing tulus gitu kan, santai, gak ada beban, gak ada apa-apa. Dan beliau juga entrepreneur, meskipun tidak sama dengan entrepreneur pada umumnya begitu kan. Beliau memang sudah hobi aja entrepreneur gitu. Akhirnya tadi Mbak Indah juga sempat nyinggung kalau sampean tuh sekarang lagi concern banget tuh mempelajari atau berupaya jadi expertise di bidang parenting gitu. Boleh diceritakan tuh, Mbak? Awalnya malah saya kan punya anak tuh 3 laki-laki. Suami saya, jadi saya cantik sendiri. Laki-laki semua ya? Laki-laki semua, kebetulan. Terus waktu-waktu tuh saya tuh merasa kok kayak suka sakit hati gitu ya kalau mereka ini nggak dengerin saya. Kalau saya ngasih tahu kayak dianggap angin lalu gitu kan. Nah jadi saya belajar lah ke salah satu parenting. Jadi banyak bahas tentang otak kanan, otak kiri, otak perempuan, otak laki-laki. Sehingga ada pembahasannya seperti kenapa kok laki-laki itu kita harus bicara depan matanya, tidak boleh di sampingnya. Jadi kalau ngobrol sama anak nih atau cowok itu berlaku ke cowok? Ya, ke cowok mana? Oh iya, harus ngobrol di depan. Ngobrol depan mata dan harus saya physical touch seperti ini. Terus physical touch juga biar mereka bisa menyimak kita. Berarti gini gak bagus ya, Pak ya? Nah, karena laki-laki itu pupil matanya beda dengan perempuan. Karena kalau laki-laki itu dia pandangannya apa yang di depannya. Apa yang di depan? Iya, kalau kita perempuan kan saking kita multitaskingnya kita masih bisa nih 360. Iya, tapi dari ke ambar, dari ke samping gitu. Kalau laki-laki gini. Kalau laki-laki dan harus disentuh dulu paling utama. Jadi saya kalau ngomong minta tolong sama anak sama suami saya,
saya harus di depan matanya, saya harus pegang tangannya, saya harus bicara, baru saya bicara. Kalau nggak gitu, nggak akan masuk ke otaknya. Luar biasa, karena cowok itu tidak lebih ini ya. Kalau cewek itu kan multitasking gitu. Kalau cowok ya udah Dia fokus. prioritas. Nah, Jadi sampai mulai merasakan tuh, oh iya ternyata ada hal-hal yang perlu saya pahamin bisa ini. jadi saya memang daripada saya sakit hati terus ya. Iya. Pada saya sakit hati masih ini mending saya mengedukasikan diri saya sendiri gitu. Lalu setelah itu perbedaannya lagi, kenapa kok laki-laki bangun tidur suka pegang HP? Ya, bangun tidur mesti. Ngeceknya udah kan, ngeceknya HP. Karena mau laki-laki di setting seperti itu mas. Hah, beneran tak, Pak? Iya. Kalau cewek enggak berarti. Kalau cewek, nah karena kan kita pasti kayak udah mikir kan, pagi aku harus masak, bersihkan ini dan lain-lain gitu. Kalau laki-laki kan, ya udah dia udah cek apa dulu di agendanya gitu. Iya. Itu kenapa tuh kayak gitu tuh bisa kayak gitu tuh? Karena kebiasaan atau faktor genetik atau apa? Enggak, memang setting otaknya seperti itu. Saya lupa, pokoknya ada istilah-istilahnya, tapi yang jelas seperti itu sih gambarannya, garis besarnya. Akhirnya sampean dari menemukan hal-hal yang wow gitu kan, menarik banget nih. Akhirnya sampean bisa lebih mengendalikan, punya kontrol di keluarga dan lain sebagainya. Sampean concern di parenting. Ya, parenting itu saya mempelajari watak mas. Jadi kalau watak setiap manusia itu diciptakan sama Allah itu dua. Hanya dua. Watak itu ada 4. Tapi setiap manusia itu diciptakan 2. Kalau misalnya jadi saya mempelajari juga watak suami saya dan watak saya sendiri tuh. Biar yang dua tuh apa, Mbak? Yang dua. Ada plekmatis, ada melankolis, ada sanguinis sama apa? Koleris Ya. Tapi cuma 2 kata Sandra. Tapi cuma 2 dalam setiap manusianya. Berarti yang karakter-karakter itu tidak 4-4-nya di kita ya, Pak ya. Hanya kita punya 2 prioritas. 2 prioritas aja. Jadi kebetulan suami saya itu koleris, sanguinis, sedangkan saya melankolis, plekmatis. Oh, sangat terkenal, sangat dominan. Ya, kalau sampean apa? Melankolis, plekmatis. Jadi kan dengan wataknya kayak gitu agak ditekanin langsung sakit. Iya benar. Iya benar. Akhirnya sampean mempelajarinya. Bagus gak sih Mbak belajar parenting itu? Bagus sih. Atau harus jadi orang tua dulu, harus jadi ibu dulu belajar parenting? Tidak. Sebelum menikah pun kayaknya harus mempelajari itu. Buat apa tuh? Dia untuk mengedukasi pertama diri sendiri dan juga diri yang pasangan seumur hidupnya gitu kan. Soalnya kan ya kita menikah bukan sekali sempat bosan ganti gitu kan. Parenting tuh berarti bisa dipakai buat pasangan. Bisa. Tidak sekedar untuk anak aja ya, Pak. Karena kan ya kembali lagi suami itu adalah bayi besarnya kita lah sebenarnya. Suamiku adalah bayi besarnya. Satuin banget. Boleh diminum kopinya dulu. Oh ya, terima kasih. Kalau saya sih dari beberapa bulan ini air tuh minum ini aja saya Mbak, Bariklana aja Mbak. Oh iya. Enak banget ininya. Katanya ini pakai teknologi RO katanya Mbak, yang demineral gitu. Tapi emang ini hits banget sih Mbak. Dan rasanya pun enak. Saya sering minum air ini di rumah. Iya beneran. Enak banget, terus kemasannya juga bagus ini. Jadi visi-misinya apapun acaranya minumnya tetap merit kok. Apapun acaranya ya, diuliskan gitu. Apapun acara tetap Bariklana ya minum. Oke, boleh kita lanjutin tuh, Mbak. Saya tertarik nih sebenarnya dalam tentang dunia psikologi tuh, Mbak. Dari kuliah saya juga seneng ngikutin psikologi, tapi parenting menurut saya kayak karena istilahnya ya, pengistilahan kata parenting tuh seakan-akan ya udah ini paling tuh dipelajari ibu-ibu begitu. Enggak ya, itu nggak mencakup keseluruhan ya. Iya. Jadi kita bagaimana kita ini bisa mengaplikasikannya nanti ke berumah tangga. Sebenarnya kan berumah tangga itu adalah menurut saya akan menjadi persoalan seumur hidup kalau kita tidak mau pelajari dasar-dasarnya gitu kan. Dan sebenarnya jadi tidak ada yang cocok ya. Karena pertemuan insan yang berbeda dalam satu
Tapi nih Mbak, untuk teman-teman nih atau ibu-ibu mungkin calon orang tua, apa sih gunanya mempelajari parenting atau tujuan? Oh ya, jadi seperti Apa gak cukup sekedar ngalah aja kalau lagi ada masalah atau apa gitu? sih kebetulan sih kalau ada masalah itu harus diselesaikan pada hari itu juga. Kalau menurut saya pribadi ya, Harus diselesaikan. ya, tapi dengan cara itu seperti kemarin itu lagi kita harus melihat sikon dan kondisi bagaimana pasangan kita, lalu juga bagaimana kita ke anak kita tuh seperti apa. Jangan sampai kita punya inner child yang luka gitu. Iya. Kalau kita luka inner child kan otomatis mengurus anak Inner akan child. ya akan seperti apa ya, akan kembali ke masa lalunya kita gitu kan. Jadi saya tidak merasakan anak saya seperti itu. Ya bagaimana caranya saya harus bisa lebih baik lagi. Berarti masalah-masalah psikologis itu sebenarnya sangat penting ya Mbak untuk diperhatikan. Sebenarnya Kirain kan masalah itu ya physically gitu, ketika ada dipukul, KDRT, dan ternyata hal psikologis itu juga penting banget buat dipelajari. Karena nanti dari sana kita bisa menemukan solusinya. ya. Berarti kalau sampean berpendapat nih, kalau kita ada masalah, secepat yang kita bisa kita selesaikan. Ya. Kalau kata-kata akan indah pada waktunya gitu, misalkan Nggak ada. Nggak ada. Ada masalah dia didiemin, nanti ya udah nanti baik-baik sendiri. Enggak. Nah, kalau menurut saya tuh harus secepatnya diselesaikan. Jadi biar kita tuh nggak numpuk, nggak makan hati bilangnya. Jadi harus sebisa mungkin diselesaikan pada malam itu juga. Ya kalau ada masalah mungkin ajak makan. Kan kalau laki-laki tuh diajak makan nggak boleh, kalau mencarikan solusi nggak boleh pada saat dia lapar. Bener. Harus saat dia Bener. kenyang. Iya ya. Kalau lapar tuh kok seakan-akan Tambah emosi. iya bener. Jadi cara saya adalah saya bikinkan sesuatu, yaudah kita makan bareng. Maksudku tuh nggak gitu ya. Coba deh kalau caranya kayak gini gitu. Pasti itu karena makanan yang Mbak Indah buat tuh juga enak Mbak. Ya sampean juga selain belajar parenting, saya optimis sampean tuh pinter masak. Ya padahal masak Indomie sih. Ya Allah, beneran dah Mbak. Orang kayak sampean tuh makan Indomie juga. Oh pasti lah mas. Indomie itu kan sejuta umat. Sejuta umat, miliaran. Dan begitulah teman-teman, akhirnya Mbak Indah sudah bercerita ya, share ke kita tentang aktivitas beliau mulai dari perkuliahan, terus keluarga, dan bahkan sekarang yang beliau geluti tentang parenting. Dan Mbak Indah, karena sampean sudah melalui itu semua dan di titik sampean sekarang itu dalam keluarga, sampean sangat enjoy sudah dengan apa yang sampean pahami, sampean pengalaman. Alhamdulillah harus enjoy. Sudah jauh lebih baik ya dari sebelum belajar parenting. Ya, yang lebih baik. Jadi harus pintar-pintar mengedukasi diri sendiri, jangan egois juga. Jangan semaunya sendiri. Bahasa Madura dia bahas sekarang ke TV ya. Benar, jadi kayak kita harus banyak-banyak mengedukasikan diri kita lagi, karena semuanya itu kembali ke kita sendiri sih. Mbak, ini ngobrol tentang parenting nih Mbak, saya lupa nih tak selipkan tadi. Banyak kejadian yang hit ya, yang marak akhir-akhir ini KDRT. Itu ada ini nggak sih, kalau berarti mereka itu tidak paham parenting dengan baik gitu? Kan tidak paham sih Mas, tapi kayaknya memang harus kembali lagi ke pasangannya seperti apa. Makanya menikah itu kan bukan kalau kata orang Jawa harus lihat bebet bobotnya ya. Iya. Jadi memang harus menyeleksi pasangan tuh Iya. perlu ya. Perlu. Tapi kan kita tidak tahu. Mungkin kebanyakan KDRT karena ada inner child-nya yang luka. Oh. Akhirnya dia melampiaskannya ke pasangannya seperti itu. Bisa nggak Mbak itu disembuhkan dengan belajar parenting gitu? Bisa sebenarnya. Kan makanya ada psikiater, psikolog. Bisa ya Mbak? Bisa. Kalau sudah watak gitu Mbak, misalkan suami atau istrinya misalkan udah biasa kalau ada masalah, ada stres misalnya mukul atau apa, itu tuh tetap bisa disembuhkan. Tapi ya itu tadi, memang harus banyak-banyak belajarnya, banyak-banyak sabarnya. Betulan awal itu Mas, kenapa saya belajar parenting? Saya 2 tahun nggak putus dari psikiater dan psikolog. Ya kan, karena kami perbedaan watak, Iya. kultur,
cara kami memandang semuanya tuh berbeda kan. Seperti itu. Jadi chat halo dokter saya tuh penuh dengan psikolog. Aplikasi halo dokternya sampai aktif ya. Iya lah. Kalau bedanya kalau psikiater kan ada obatnya ya. Iya. Kalau psikolog itu kan cuma sebatas merasakan hal yang kita rasakan. Ya, empati. Ya, tapi karena kan kadang kita butuh tidak harus internal yang menyelesaikannya. Kita butuh orang Ya, kadang emang untuk bisa mendapatkan pandangan yang sudah lebih efektif mungkin kalau dari. Oh, itu berarti sebenarnya untuk orang-orang nih yang sekarang lagi ada permasalahan di rumah tangga apapun itu, misalkan hal-hal yang sederhana atau ini, itu sangat direkomendasikan untuk belajar parenting. benar. Sampai ada rekomendasi nggak Mbak kalau orang? Kalau orang sendiri nggak ada sih mas, cuman kayak segimana nyamannya aja. Toh juga sekarang aplikasi banyak yang bisa dibuka aksesnya, apalagi kalau kata orang psikolog tuh mahal gitu. Sekarang bisa ditambah BPJS, setahu saya. Psikolog tuh masuk BPJS? Iya masuk, ada yang tuh nama BPJS kok. Oh iya. Sekarang udah banyak sih. Kalau memperkaya sumber pengetahuan parenting sampean pelajarinya di mana? HP. Dari HP. Situs-situs. Iya, dan ya di Instagram kan sangat amat banyak ya mas. Jadi kebetulan saya itu kok bisa tertarik sama Dr. Aisyah Dahlan karena dia tuh menurut saya salah satu Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan itu salah satu yang menurut saya dia sekaligus bisa otaknya juga dipelajari sama dia gitu loh. Oh. Jadi saya seneng gitu sama pembelajarannya, makanya saya sampai ngikutin kelasnya, lalu saya sampai di ini konsul langsung sama beliau. Langsung pernah ketemu langsung sama. Konsul WA by WA. Oh ya. Konsul Rumit nggak mempelajari parenting tuh Mbak? ala bisa karena biasa ya. Enggak, karena kadang orang kan ini kan parenting ya, mungkin orang yang pendidikannya dulu mungkin ya sekedar SD, SMP bisa nggak mempelajari? Bisa ya. Nggak kayak yang hitung-hitungan air yang perpangkatan akar dan nggak ada ya. Dan soalnya saya kan ada stimulus gambarnya, lalu bagian otak yang sampai garis otak yang paling kecil itu dia jelaskan ini bagiannya apa, fungsinya untuk apa gitu. Jadi selesai semua. Oke, keren banget teman-teman, kita ngobrol sangat ngalir ya dengan Mbak Indah. Beliau akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah mau bercerita di sini. Ya karena ini apa ya namanya itu, kolam yang berbeda bahasanya. Mbak Indah ini pribadi yang berbeda dengan segala ketercukupannya, tapi mau aktif di usaha terus ini mempelajari parenting. Sekiranya itu juga menjadi hal yang perlu ya kita ambil hikmah dari sana, bahwa segimanapun kita harus mempelajari gitu Mbak ya, dan jangan biarkan kita kayak larut gitu aja dalam satu kondisi yang kita tidak punya kendali di sana. Mungkin itu saja obrolan inspiratif kita dengan Mbak Indah pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil value untuk nanti bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian teman-teman. Itu saja mungkin dari kita. Terima kasih Mbak Indah. Salam. Terima kasih atas undangannya. Oke. Salam ngopi-ngopi, ngobrol penuh inspirasi.